Tinta Emas, Inspirasi Iman. Persembahan KAJ Radio Line, Amalkan Pancasila. Selamat mendengarkan. Salam damai pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ, pendengar setia KAJ Radio Line. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Tinta Emas Inspirasi Iman. Dan saya tidak sendirian, pada saat ini saya sudah bersama dengan rekan penyiar Teresia Atik. Halo Atik, apa kabar? Puji Tuhan baik Elsa, terima kasih ya. Iya. Aku bisa menemani Elsa di acara Tinta Emas. Ya, dan acara Tinta Emas ini sendiri adalah mungkin bagi pemirsa TV atau pendengar radio yang belum tahu, acara Tinta Emas ini adalah acara dari salah satu acara dari KAJ Radio Line yang membedah buku-buku, dan pastinya buku-buku yang sangat menarik. Dan buku-buku ini disiapkan dan disediakan oleh penerbit dan tokoh rohani Obor. Ya. Nah, kali ini kita akan membedah buku apa nih, Bu? Kalau saya lihat buku yang saya pegang, judulnya adalah Why Me Lord? Bulir-bulir derita sebagai mutiara hidup. Nah, ini pengarangnya siapa ya, Elsa? Pengarangnya ini namanya Dedeh Supantini. Nah, Dedeh Supantini. Ya, Dedeh Supantini ini kalau kita baca dari penulisnya itu sendiri, profilnya adalah seorang dokter ahli syaraf. Dokter ahli syaraf. Ya. Dan buku ini isinya yaitu mengenai kisah-kisah dari pasien-pasien Ibu Dedeh ya, Iya. Dokter Dedeh ini sendiri ya. Jadi pengalaman dari Ibu Dedeh ini menghadapi situasi pasien-pasien yang mungkin karena dia kan dokter bedah ahli syaraf, mestinya ya pasien-pasien yang cukup harus ditangani secara, jadi yang lagi struggle, yang lagi berjuang di dalam hidupnya. Dan Bu Dedeh merasa dia perlu merefleksikan atau memberikan pemenungan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi orang-orang yang Ibu. Iya. Kalau saya baca di covernya, pengantarnya adalah Romo Agus Rahman, Rahmat OSC ya. Iya. Dan di sini ada sedikit pengantar dari Romo Agus. Itu apa ya, Elsa ya? Kalau pengantarnya ini kita bisa lihat di halaman 1. Jadi buku ini ada pengantar dari Romo Agus Rahmat OSC. Nah, kalau kita baca di halaman 1, buku ini bercerita tentang aneka pasir tajam yang menyayat hati manusia. Nah, itu kalimat pertamanya juga udah seperti itu, menyayat hati, cerita-cerita yang mungkin cukup menggugah hati. Iya. Jadi ini adalah satu kisah, kemudian kesaksian dan juga permenungan dari para Ibu Dedeh ini menjadi sebuah olah peristiwa tragis dari titik kehancuran. Ya, kalau kita bicara tentang penulis itu sendiri, Atik, ini Dedeh Supantini ini dokter spesialis saraf yang hidupnya menyelesaikan sekolahnya di Bandung. Di Bandung. Dan ya. juga menamatkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Unpad pada tahun 1985. Dan punya pengalaman-pengalaman yang cukup banyak, seperti misalkan pernah bertugas di beberapa rumah sakit dan juga melayani orang-orang yang cukup perlu bantuan, yang kekurangan gitu loh. Iya. Dan dia mempunyai seorang suami yang juga teman masa kecilnya itu. Iya. Ya. Dan di sini saya membaca bahwa dia punya kesamaan visi. Iya. Dengan sahabat masa kecilnya dan kemudian menjadi suaminya. Beliau adalah Stefanus Wijaya, Dr. Andes Stefanus Wijaya, yang sudah sejak kecil aktif melayani di gereja. Ini aktif dalam pelayanan gereja, dan kisah-kisah dalam buku ini Anda bisa baca yang berjudul Why Me Lord merupakan bulir-bulir derita sebagai mutiara hidup. Bagaimana kita bisa membaca kisah-kisah dari para pasien yang ditangani oleh Ibu Dedeh. Ya, kalau kita membalik di halaman awal-awal, ini ada tentang penerbit Obor, dan juga buku ini mengalami cetakan pertama ini Maret 2014.
Jadi baru ya, bukunya cukup Iya, baru. cukup baru. Iya. Dan seperti biasa, penerbit Obor selalu menerbitkan buku-buku yang sangat menarik dan juga memberikan inspirasi bagi umat. Ya, tentunya selain itu juga penerbit Obor menerbitkan buku-buku yang tentunya menjadi pegangan umat Katolik khususnya ya. Nah, kalau kita melihat ini daftar isinya nih Atik, ini mengatakan apa nih daftar isinya? Kalau saya melihat di sini ada cukup banyak ya, 210 halaman, di mana daftar isinya mulai dari editor, yaitu bagaimana menghampiri sesuatu yang dihindari banyak orang. Kemudian di kata pengantar dikatakan mengolah peristiwa tragis dari titik kehancuran menjadi titik keselamatan. Dan juga ada pendalaman materi, sebuah abstraksi, dan sebuah prolog, perjalanan sebuah pertanyaan. Dan dari manakah asal penderitaan? Wah, buku ini sepertinya cukup menarik ya. Tentunya banyak sekali pemirsa Hidup TV dan juga pendengar KAJ Radio Line ingin tahu banyak mengenai isi dari buku ini. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Di awal buku ini ada komentar-komentar dari pembaca yang membaca buku ini. Oh, ada juga ya? Iya, jadi di halaman ini ada komentar-komentar mungkin dari rekannya Ibu Dede ataupun juga dari pembacanya langsung. Nah, kalau kita lihat di halaman ini, halaman XI, jadi halaman ke-14 ya, dikatakan di sana seperti ini. Dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika, pengalaman hidup yang penuh duka dan kegelapan seringkali membuat manusia jatuh dan putus asa. Lalu cahaya yang diharapkan dapat menerangi jalan kehidupan kadang-kadang tidak nampak, sehingga manusia tidak tahu ke arah mana harus melangkah. Dengan gaya penyampaian yang ringan namun menyentuh hati, kisah-kisah yang dibagikan dalam buku ini dapat menjadi bahan refleksi diri dan memberikan peneguhan iman bagi mereka yang berada di titik terendah kehidupannya. Dan mengingatkan manusia ternyata di luar sana itu masih banyak orang yang menderita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia dalam kesendirian. Selalu ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menemani dalam perjuangan hidupnya. Nah, ini diberikan oleh kata-kata ini diberikan oleh Dr. Randa Diana Darmawan. Iya, kalau saya juga bisa bacakan pengantar dari Romo Leo van Beurden, OSC. Yeah. Nah, Dr. Dedeh yang saya kagumi. Dengan rasa senang, kagum, dan respek saya membaca tulisan pengalaman dan pemenungannya. Romo sangat salut karena Dr. Dedeh sebagai seorang dokter tidak hanya berhenti pada penyakit fisik manusia, tetapi menemukan pergumulan, penderitaan, dan pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu dan bermakna. Apa tujuan, faedah dari penderitaan? Nah, kalau kita membaca pengantar dari Romo Leo ini, dapat dikatakan bahwa engkau menemukan suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat memperdamaikan para penderita dengan keadaannya. Kau menemukan dan menawarkan sang cinta yang dapat dipercaya. Kau menghadirkan iman, pasrah kepada Allah, tetapi tetap setia pada karya ciptaannya. Wah, ini pengantarnya luar biasa ya. Jadi Romo Leo juga menyampaikan sebagai pengantar dari buku ini ya, saya. Iya. Dan kalau kita lihat di halaman 6, Atik, ini ada juga pendalaman materi sebuah abstraksi. Nah, di sini dikatakan membaca buku ini ibarat memasuki pikiran sang dokter syaraf yang memiliki perasaan yang sangat lembut. Hal ini terungkap oleh Dedeh dalam buku yang dirilis dari refleksinya tentang penderitaan yang hadir di sekitarnya, baik penderitaan yang mendekat pada pekerjaannya sebagai dokter syaraf maupun penderitaan yang pernah mendekap kehidupannya. Melalui sharing pengalamannya, Dedeh menawarkan pilihan bagi kita. Bila kita mengalami penderitaan dalam hidup kita, kita mau melibatkan Tuhan
atau hanya mengandalkan manusia sendiri, hanya mengandalkan diri sendiri saja. Nah, di atas pengalaman itu muncul pertanyaan sesungguhnya tentang makna penderitaan itu sendiri. Apa sesungguhnya makna penderitaan dan mengapa manusia menderita? Pertanyaan dasar ya, Atik ya. Iya, karena mungkin akan bertanya, why me Lord ya? Iya. Kenapa saya gitu? Nah, itu Iya. yang jawaban itulah yang menjadi permenungan dari Dokter Dedeh ini menuliskan sebetulnya di dalam penderitaan ini tentunya ada keselamatan. Itu yang ingin ditampilkan dalam buku ini. Dan terkadang pemaknaan dari penderitaan itu sendiri juga membuat kita bingung dan juga merasa putus asa. Karena kita kan selalu ditanamkan Tuhan itu baik, ya Tuhan itu penuh kasih. Lalu kalau orang yang diberikan penderitaan akan bertanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa dia menderita dan mengapa dia membiarkan penderitaan itu hadir? Nah, apakah penderitaan itu juga merupakan hukuman atas dosa-dosa kita? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar mungkin bagi pemirsa TV dan juga pendengar setia KAJ Radio Line. Seringkali juga mempertanyakan, terkadang kalau kita melihat juga situasi teman atau siapapun ya yang kita kenal, kok dia orangnya baik tapi ternyata kok hidupnya tuh menderita banget. Penuh dengan penderitaan. Iya. Nah, ini buku ini mencoba untuk memberikan jawaban, walaupun mungkin bukan jawaban yang seperti 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini buku ini akan mencoba juga memberikan jawaban dan membimbing supaya kita juga bisa refleksi dan juga ya, Atik ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kisah Ayub menjadi contoh yang menjelaskan bahwa penderitaan bukanlah pertama-tama sebagai hukuman atas dosa. Nah, itu sudah terjawab tuh ya. Ya, jadi penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kita tentunya mengharapkan keselamatan dari penderitaan itu sendiri. Iya. Jadi kita sudah ini ya, dari covernya kita sudah bahas, terus penulisnya dan juga tadi seperti biasa di buku dan rohani obor. Kita jeda dulu ya, Atik. Boleh. Kita selingi terlebih dahulu ya dengan lagu, bagaimana? Buku adalah jendela dunia. Yuk kita simak Tinbu Rohani yang memperkaya iman kita di Rabu pukul 10, pukul 16, dan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tinta Emas, Inspirasi Iman. Teman setia KAJ, pendengar KAJ Radio, Trisha Elsa dan Teresia Ati. Di acara membahas buku dari Ibu Dedeh Supantini, seorang syaraf yang berjudul Why Me Lord? Bulir-bulir derita sebagai mutiara. Nah, Tik, ini kita lanjutkan kembali ya. Oke. 92. Iya. Judulnya Tak Ada Yang Tidak Bermakna. Ini kisahnya ini ada seorang pemuda yang 20 tahun dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit dalam dan tidak sadar, kejang dan demam tinggi. Lalu dibaringkan di atas bed, rekam medis sendiri ditulis sebagai Tuan X. Teta. Jadi dalam keadaan kritis dia ditinggalkan begitu saja di rumah sakit, di UGD-nya ya. Nggak ketahuan dan namanya sendiri pun nggak Tidak ketahuan tahu ya. karena dia tidak sadar. Lalu setelah dirawat berbulan-bulan, tanya juga cukup lama. Dan aja ya. Iya. Dan pada akhir kata buku ini, kalau kita memperhatikan kehidupan Teta, tidak ketahui siapa dia dan jelas tak ada akhir hidupnya seperti itu. Sebagai Tuan X yang tidak dikenal, kemudian ditelantarkan oleh keluarga dan teman-temannya, ditinggalkan ya, sakit meningitis, dan setelah dipani kisahnya. Nah, jadi Teta ini dipanggil Tuhan dan hidupnya berakhir. Dia malah bisa berbuat sesuatu kebaikan untuk kemanusiaan. Jadi ia telah menjadi sumber ilmu bagi istilah lain untuk jenazah. Kadaver digunakan untuk mempelajari anatomi manusia. Jadi
tubuh dari si Theta ini sebagai pembelajaran bagaimana calon dokter itu mempelajari anatomi manusia. Wah, ini luar biasa karena dikatakan tidak ada yang tidak bermakna, sangat berguna untuk ilmu kedokteran itu sendiri ya. Iya, betul. Dan dalam peristiwa hidupnya, penulis sendiri belajar untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan di sini dari Yesaya 49 dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telap, mengisahkan tentang Theta yang menjadi Kadaf. Nah, kalau yang menarik ini di halaman 108. Iya, judulnya dari bab ini jelasan ataupun jalan keluar dari penderitaan itu. Iya, memanggul salib bukan berarti tetapi justru melihat titik terang yang membangkitkan. Penderitaan tidak dengan sendirinya dapat disebutkan dalam sengsara Yesus Kristus yang memanggul salib, disalibkan dan bangkitkan. Dalam saat-saat di mana kita memanggul salibnya bagi kita hingga wafat dan memberikan cahayanya untuk menerangi hidup kita. Wah, ini awal dari keselamatan itu sendiri ya. Betul sekali. Berikutnya sebuah jalan dari penderitaan menuju mengucap syukur. Wah, ini yang harusnya ya, dan kita lupa bahwa kita harus selalu mengucap syukur ya. Iya, karena pada suatu titik dari perjalanan hidup kita lalu menyadari bahwa ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Itu ialah memberanikan diri untuk menerima kenyataan itu dengan serahkanlah dirimu kepada penyelenggaranya, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan demi kebaikanmu. Ia akan memberi kita kesanggupan untuk menekan maknanya dan menemukan berkat yang tersembunyi. Sebuah jalan dari kalau kita balik lagi halamannya, ini sudah 3. Judulnya itu kita dipanggil untuk seperti ini. Kita semua pernah mengalami penderitaan. Beberapa luka kita telah dipulihkan. Beberapa bagian lainnya mungkin belum pulih, tidak sendirian. Hampir setiap pribadi yang kita jumpai cinta. Sebuah jawaban sempurna, Elsa. Ya. Akhirnya kita menyadari bahwa hidup terbangun dari peristiwa. Di saat tertentu kita seolah terlempar ke dalam labirin gelap tak berujung, membuat kita bertanya, Tuhan, pertanyaan ini telah digemakan selama berabad-abad dan tinggal sebagai rahasia, sebab hal-hal yang tersembunyi dinyatakan adalah bagi kita dan bagi setelah kita menemukan penyertaan Tuhan. Kemudian setelah kita makan, mengapa engkau membiarkan hal itu terjadi? Dan yang utama adalah, nah ini dia nih, Tuhan adalah cinta. Sebuah jawaban sempurna. Teman setia KAJ Radio Line sudah hampir yang kita tidak boleh lupa. Oh ya, apa itu Elsa? Kita akan menyediakan 2 buku. 2 buku sebagai hadiah ya? Sebagai hadiah, jadi masing-masing orang pemenang ya. Iya. Dan pertanyaannya tidak usah susah. Nah, penulis ini Dedeh Supantini ini sebagai apa ya? Siapakah dia? Siapakah dia? Itu aja ya pertanyaannya. Ya. Nah, teman setia KAJ dan juga pemirsa Hidup TV, kalau Anda mendengar penjelasan kita dari awal mengikuti acara Tinta Emas, tentu tahu dong siapa Ibu Dedeh ini, siapakah dia dan apa yang memotivasi dia untuk menulis buku ini dari profesinya beliau itu ya. Dan ada email kami kajradio@gmail.com kajradio@gmail.com dan tahu ya. Ya. Silahkan Anda mengirimkan email dari pertanyaan tadi. Siapakah profesi dari Ibu Dedeh? Supantini ini ya. Ya. Dan jangan lupa untuk mendapatkan buku ini di toko buku Obor tentunya ya. Ya, di toko buku Inspirasi Iman. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab.
Uline masih bersama saya Teresia Ati dan rekan saya Patricia Elsa dalam acara Tinta Emas Inspirasi Iman. Nah, Elsa, hari ini kan kita membahas buku dari Ibu Dede Supantini yang berjudul Why Me Lord. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau saya membaca prolognya, itu bisa disampaikan nggak prolognya bagaimana? Prolognya ini judulnya menarik. Perjalanan sebuah pertanyaan. Dasar ya, kenapa ada penderitaan? Kenapa kalau Tuhan baik itu tapi kita dibiarkan menderita gitu kan? Tadi sempat sekilas Atik bilang tentang dari kitab Ayub ya. Iya. Dan ini di sini dikatakan di dalam prolog halaman 17, penderitaan adalah kenyataan yang pasti dijumpai dalam perjalanan hidup manusia. Kadang begitu berat dan menyakitkan sehingga adanya penderitaan tampak kontradiktif dengan keyakinan kalau Tuhan selalu mencintai kita. Nah, pada saat-saat berat tersebut mungkin kita menyerukan suatu kerinduan yang tampak absurd, di mana di satu sisi kita kecewa, lalu di sisi lain kita tetap mengharapkan seperti perkataan Yesus ya waktu di atas kayu salib yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Nah, kalau kita lihat lagi, kita mulai masuk di ini ya, di halaman 21. Halaman 21. Iya. Dari manakah asal penderitaan? Nah, tadi kalau orang bertanya-tanya, saya menderita, sebetulnya penderitaan itu asalnya dari mana? Nah, kita bisa bahas di sini ya, Elsa ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit pengantar. Dalam tahun-tahun yang indah, betapa mudahnya meyakini bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, bahwa Tuhan mencintai kita dan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Namun, meski ada warta, Tuhan menciptakan semuanya baik adanya, tetapi ada kenyataan ketidaksempurnaan dan keterbatasan manusia yang menimbulkan penderitaan. Ketika hidup kita terbentur pada pengalaman penderitaan, sebuah tanda tanya besar muncul dan mengusik benak kita. Apakah Tuhan yang menciptakan segala hal yang baik itu sekaligus menciptakan penderitaan? Bila Tuhan penuh kasih, mengapa ada penderitaan? Nah, itu pertanyaan yang sering kita lontarkan ya. Iya. Dan di halaman 23 kalau kita masuk, ini penulis sendiri ingin mengantar tentang dia sendiri dalam keluarga. Dalam keluarga ya. Iya. Jadi di sini dikatakan ada kalanya kita mendengar atau mengenal seseorang yang hidupnya sangat singkat. Bahkan ada yang hidup hanya beberapa jam saja. Nah, kenyataan ini membuat kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan seorang pribadi yang Ia cintai, dihadirkan di tengah sebuah keluarga yang Ia cintai untuk sesaat saja, sebelum akhirnya diambil kembali dan menimbulkan kesedihan bagi yang ditinggalkan. Apa warta cinta yang dibawa oleh orang tersebut? Jadi, Ibu Dedeh ini ternyata mempunyai seorang adik kecil, ya, usianya 1,5 tahun. Lalu dalam suatu saat tiba-tiba penyakit radang otak menyerang dan merenggut nyawanya. Dan ini sudah pasti membuat seluruh anggota keluarga mengalami kesedihan dan membayangkan apa maksudnya sih kenapa Tuhan tuh cepat sekali mengambil adiknya. Dalam usia 1,5 tahun ya. Iya. Dan kenangan akan gadis kecil ini di dalam keluarganya itu bertahun-tahun. Jadi seringkali orang tuanya menceritakan tentang kecil ini. Dan inilah akhirnya yang menumbuhkan di dalam diri Ibu Dede ini suatu keinginan dia ingin jadi dokter. Iya. Dan akhirnya dia jadi dokter bedah. Adik kecilnya sempat mengalami penyakit radang. Mungkin pengalaman pribadi Dokter Dede itu, bagaimana dia kehilangan saudaranya yang usianya masih sangat belia, 1,5 tahun karena penyakit radang otak itu. Iya. Nah, di sini mungkin yang tidak terjawab di hati kedua orang tuanya adalah, Tuhan, mengapa engkau tidak berbuat sesuatu?
Diperlukan perjalanan panjang bagi papa mama Dokter Dede ini dan Dokter Dede ini untuk menemukan jawabannya yang diberikan Tuhan atas pertanyaan. Aku telah berbuat sesuatu. Aku menciptakan engkau. Rancangannya tidak pernah terduga dan terbayangkan. Sang Tuhan memberikan hidup sebagai seorang anak balita, memberikan cinta dan kegembiraan dalam keluarga muda ini. Dan setelah 10 tahun kepergiannya, ia dapat menuntaskan misinya, yaitu memberi inspirasi untuk menolong pribadi-pribadi lain yang tidak pernah dikenalnya, yaitu pasien-pasien radang otak yang dijumpai Dokter Dedeh ini dalam kehidupannya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini termotivasi dari kehidupan yang singkat dari keluarganya, yaitu seorang gadis kecil yang berusia 1,5 tahun. Dan kalau kita membalik lagi halaman-halaman dari buku ini, Atik, mungkin Atik pernah ingat kalau ada seorang pianis yang sungguh istimewa, seorang pianis dari Korea yang begitu luar biasa bermainnya dan juga terkenal di seluruh dunia. Itu adalah Hee Ah-lee. Jadi di sini diceritakan dalam buku ini betapa kasih sayang seorang ibu, dia mengandung anaknya, terus juga ternyata setelah lahir anaknya itu menderita lobster claw syndrome. Jadi dengan tungkai hanya sebatas lutut. Nah, ibu mana yang tidak terpukul mengalami kejadian ini? Dan ini juga karena sindrom ini juga anak ini didiagnosa mengalami Down syndrome yang membuat kecerdasannya di bawah normal. Tapi beruntung sang ibu ini tidak putus asa, sabar, tabah membesarkan anaknya dan akhirnya tumbuh menjadi seorang pianis wanita yang kalau kita melihat di fotonya, seorang gadis ini bentuk tangannya seperti lobster ya, atau kepiting. Dan luar biasa, ternyata dia tumbuh menjadi seorang pianis dengan konsernya dihadiri ribuan orang. Dan tentunya kita sangat bisa mendengar keindahan dari lagu yang dia mainkan dengan keterbatasannya. Iya. Lalu pianis Hee ini mengatakan mengenai keterbatasan fisik yang dimilikinya. Terlahir cacat bagiku merupakan anugerah spesial. Dari perkataan ini bisa muncul, ini berarti kan dia sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Dan tentunya kita yang saat ini diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, apakah kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kita? Iya. Ya, kadang-kadang kita yang kondisinya normal pun juga masih mengeluh, why me, Lord? Dan di buku ini kita dikasihkan contoh ya, diberikan contoh ternyata ada orang-orang yang dengan segala keterbatasannya tapi dia bisa maksimal yang Tuhan berikan ya. Wah, luar biasa sekali ya, kita bisa melihat bagaimana anugerah dan mahakarya Sang Pencipta, bagaimana seorang gadis yang bernama Hee Ah-lee ini tumbuh menjadi seorang pianis terkenal dengan keterbatasannya, di mana dia merupakan anak yang terlahir cacat dan dia melihat cacat baginya merupakan anugerah spesial bagi Tuhan. Iya. Dan juga di sini ada cerita tentang Eka, Atik. Iya. Eka ini halaman 33. Jadi seorang anak juga, tapi sudah cukup besar ya, seorang gadis. Dia mengalami ketergantungan, kecanduan akan narkoba. Pengguna obat yang disuntikannya narkoba. Dan pada suatu saat ini kan pasti juga membuat ibunya sangat sedih. Tapi dia mempunyai seorang ibu yang luar biasa yang selalu mendampingi dia gitu. Dan untuk bisa membiayai kebutuhan berobatnya ini, ibunya ini gak cukup sangat luar biasa perjuangannya, karena kan untuk berarti seorang pecandu itu juga butuh biaya dan juga butuh kesabaran ya. Dan di sini sepertinya ayahnya sudah meninggal dunia. Dan terpaksa ibunya menjual rumah untuk membiayai sekolah ketiga anaknya, dan mereka pindah di rumah kecil di pinggiran kota. Dan ini di sini ada kutipan dari
Yakobus bab 1 ayat 13 sampai 14 yang bunyinya seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia terseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi di sini kita tidak menyalahkan Allah itu sendiri, percobaan dari Allah, tetapi si Eka yang penderita narkoba ini, dia jatuh dalam kegelapan karena dicobai oleh keinginan untuk menentukan jalannya sendiri untuk melepaskan diri dari Tuhan. Ya, mungkin karena muncul kekecewaan ya. Ya, atau bisa juga dari pergaulan, juga itu yang menjerumuskan dia menjadi seorang pecandu narkoba. Wah, luar biasa, ini di sini dikatakan bahwa sharing ini apakah penderitaan ini akibat dosa? Ternyata dosa yang dilakukan adalah akibat dari perbuatannya sendiri ya. Iya, dan ditutup di ayat ini, di bab ini dengan perkataan dari Yesaya 43. Engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, ini yang kalau dikatakan betapa Allah itu sangat penuh kasih ya kepada manusia ya. Karena Allah tidak. Ya, mungkin dari kesaksian Eka ini, di mana dia seorang narkoba, ternyata sudah terkena 2 tahun HIV. Ya, ini tentunya buat seorang ibu ini penderitaan yang luar biasa. Bagaimana perjuangan seorang ibu untuk mengobati anaknya itu sendiri, terbebas dari narkoba dan juga sembuh dari penyakit itu sendiri. Dan kisah-kisah dari buku ini sangat real, kisah yang nyata ya. Jadi benar-benar penulis berjumpa dengan sosok-sosok yang dia ceritakan di sini. Tapi ini tidak hanya sekedar menceritakan, cuman untuk bisa memberikan inspirasi, insight buat kita yang membacanya ya, Atik ya. Jadi dia adalah mungkin pasien dari Dokter Dede itu sendiri ya. Iya. Baik, kita akan kembali lagi ya. Sebelum kita lanjutkan bedah buku yang sangat menarik dari Dedeh Supantini, Why Me Lord, Bulir-bulir derita sebagai mutiara hidup.